Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Ragil dari kelas A3. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang teori konstruktivisme dalam diplomasi publik Indonesia. Apa sih teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah pendekatan teoritis dalam studi hubungan internasional yang populer pada tahun 90-an setelah berakhirnya Perang Dingin. Seiring munculnya aktor-aktor non-negara, juga berkembangnya isu-isu internasional menjadi salah satu faktor dari diliriknya pendekatan ini. Ketidakmampuan neorealis dan neoliberalis dalam menjelaskan isu internasional yang berkembang menjadikan konstruktivis sebagai alternatif dalam penjelasan isu-isu tersebut. Kedatangan konstruktivisme dalam studi hubungan internasional sering dikaitkan dengan berakhirnya Perang Dingin, sebuah peristiwa yang gagal dijelaskan oleh teori-teori tradisional seperti realisme dan liberalisme. Kegagalan ini dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip inti mereka, seperti keyakinan bahwa negara adalah aktor yang mementingkan diri sendiri, yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan distribusi kekuasaan yang tidak setara di antara negara-negara yang menentukan keseimbangan kekuasaan di antara mereka. Isu sentral lain dari konstruktivisme adalah identitas dan minat. Konstruktivis menyarankan bahwa negara dapat memiliki banyak identitas yang dibangun secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain. Peneliti konstruktivis karena pendukung konstruktivis bertempat bahwa identitas dan akan menentukan kepentingan dan tindakan yang akan dilakukan oleh negara-negara. Konstruktivis tidak mengabaikan pengaruh dan peran kekuatan material, yaitu kapabilitas militer, ekonomi, dan sebagainya. Namun beranggapan bahwa seperangkat ide yang tertuang dalam norma internasional turut menentukan bagaimana aktor-aktor bertindak di dunia internasional. Norma sosial juga penting bagi konstruktivisme. Ini umumnya didefinisikan sebagai standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas yang diberikan. Konstruktivisme dalam diplomasi publik Indonesia. Studi mengenai diplomasi publik Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Selain studi diplomasi publik merupakan studi yang relatif baru, riset Rasmussen menunjukkan bahwa mereka yang menyelenggarakan diplomasi publik secara lebih serius adalah negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi di sektor ekonomi. Di Indonesia sendiri, secara institusional, Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik baru dibentuk pada tahun 2002, 1 tahun setelah kejadian 9/11 yang merupakan isu keamanan yang waktu itu mengingat Amerika begitu reaktif terhadap isu terorisme yang menerpanya di tahun 2002. Dalam kajian diplomasi publik Indonesia dapat ditemukan 3 isu. Pertama, isu mengenai tujuan diplomasi publik. Kedua adalah isu mengenai aktor domestik dalam diplomasi publik. Dan yang ketiga adalah strategi dalam diplomasi publik. Tujuan diplomasi publik dalam kajian diplomasi publik Indonesia banyak didominasi oleh citra sebagai jembatan bagi kepentingan nasional. Pada isu aktor dalam diplomasi publik, kajian diplomasi publik Indonesia masih menempatkan negara sebagai aktor utama. Sementara dalam isu strategi, dialog telah mulai banyak dipakai guna membangun kepercayaan antar negara dan publik di luar negara. Dipersepsikannya diplomasi publik sebagai sebuah upaya negara untuk mendapatkan kepentingan nasional membuat seringkali disamakan dengan propaganda. Pada masa Perang Dingin, diplomasi publik sering dipertukarkan dengan propaganda, karena sama-sama dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Tujuan diplomasi publik yang diabdikan pada kepentingan nasional ditegaskan oleh Edward Murrow dan Edmund Gillian, bahwa public diplomacy deal with the influence of public attitude on the information and execution of foreign policies. Pengaruh merupakan kunci dari diplomasi publik untuk mendapatkan kepentingan yang sesungguhnya, yaitu kerjasama ekonomi dan keamanan.
Kesimpulan, dalam konsep dan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan adalah konsepnya liberal politik domestik, negara bukanlah aktor, melainkan perpaduan lembaga sentatif terus-menerus yang tunduk pada penangkapan kembali, konstruksi dan rekonstruksi oleh koalisi aktor sosial. Di samping itu, pendekatan konstruktivisme ini juga masih menempatkan negara sebagai aktor utama dalam diplomasi publik. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.